Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mengimplementasikan atau mendemonstrasikan hasil studi kasus AI yang telah kami buat sebelumnya. Baiklah, di sini kami mendapatkan bidang supervised machine learning di classification. Lalu algoritma yang digunakan ini berfokus pada algoritma KNN dan decision tree. Lalu studi kasus yang kami dapat ialah klasifikasi jenis ikan laut berdasarkan algoritma KNN dan decision tree. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Pancayendra Anugrah dengan NIM 2401020154. Lalu selanjutnya ada teman saya. Nama saya Muhammad Bagas Wisra dengan NIM 2401020146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Albengani dengan NIM 2401020159. Perkenalkan, nama saya Dimulya Semiring dengan NIM 24010200165. Oke, baik, selanjutnya adalah langsung saja kita masuk ke kode programnya yang telah dibuat sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini ada kode main programnya, nama train model.py. Oke, baik. Lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode-kode program ini secara ringkas. Baik, lalu di sini ada fitur warna yang dimana itu jika ikan tersebut warnanya yang diekstrak, ada di sini bagian ini. Fitur ini itu berguna untuk mengambil rata-rata hue saturation value, berguna untuk membedakan gambar berdasarkan warna dominan. Lalu ada fitur tekstur GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix. Ini bagian yang ini. GLCM ini dipakai untuk mendeteksi tekstur permukaan, misalnya kayak permukaan ikan tersebut kasar, halus, atau berulang. Lalu kontras seberapa tajam identitas, energi tingkat keseragaman, homogeneity seberapa mirip piksel dengan tetangganya. Karena di sini kita menggunakan algoritma KNN, yang dimana algoritma KNN itu berarti nearest neighbor melihat tetangga yang paling dekat. Lalu kalau error dia bakal fallback ke 00. Lalu ada fitur bentuk contours, max. Fitur ini berguna untuk membaca bentuk objek utama dalam gambar. Area itu luas objek, lalu perimeter panjang keliling, lalu shape ratio area atau perimeter, mengidentifikasi bentuk lebih spesifik. Baik, selanjutnya akan masuk ke dataset yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di dataset ini kita akan menload datasetnya agar folder bisa membaca. Di dalam datasetnya nanti itu bisa berisikan nama ikan yang akan kami gunakan. Untuk setiap folder, label akan diambil dari nama folder. Di programnya ada di situ label sama dengan OS titik path titik basename folder. Setiap file JPG atau JPEG ataupun PNG dibaca lalu diekstraksi fiturnya dan akan disimpan ke data dan label. Lalu kita membuat data frame-nya. Di programnya itu ada df sama dengan pd titik data frame data, df label sama dengan labels, fitur angka-angka yang akan dijadikan tabel. Kolom terakhir adalah label. Lalu ada untuk normalisasi fitur atau standar scalar. Dalam programnya itu ada scalar sama dengan standar scalar dan x underscore scalar sama dengan scalar fit underscore transfer x. Ini penting karena KNN ini sensitif terhadap skala angka.
dan decision tree tidak sensitif, tapi ensemble menjadi tidak stabil. Hasilnya adalah fitur yang sudah distandarkan. Lalu ada juga model yang kami pakai, yang pertama itu KNN. Di dalam programnya itu ada KNN sama dengan Key Neighbors Classifier and underscore neighbors sama dengan 3. Modelnya simpel yang melihat tetangga terdekat di ruang fitur. Lalu model kedua itu decision tree. Dalam programnya itu ada di DT sama dengan decision tree classifier max depth sama dengan 6 random underscore state sama dengan 42. Modelnya berbasis rule percabangan, cocok untuk fitur campuran warna, tekstur, dan bentuk. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Saya akan menjelaskan voting classifier atau ensemble. Di sini bisa kita lihat di codingannya ensemble sama dengan voting classifier buka kurung estimator sama dengan KNN, KNN, buka kurung DT, DT, voting sama dengan soft. Di sini ide utama dari voting classifier ini adalah dia menggabungkan beberapa model supaya prediksi lebih akurat dan stabil. Soft voting di sini artinya itu model mengambil rata-rata probabilitas prediksi. Keuntungannya yang pertama itu kelemahan satu model bisa ditutupi oleh model lain. Yang kedua, lebih akurat daripada satu model saja, lalu lebih tahan terhadap noise. Dan juga KNN dan decision tree ini saling melengkapi. Kenapa pakai KNN dan decision tree? KNN ini kuat untuk pola lokal atau mirip tetangga. Nah, decision tree di sini itu untuk aturan global. Jadi, kombinasi keduanya lebih handal daripada satu model saja. Oke, lanjut ke bawahnya. Ada ensemble titik fit x scale, y. Nah, ini adalah tahap training utama di mana model belajar dari fitur gambar yang sudah dinormalisasi. Nah, setelah training selesai, bagian berikutnya adalah menyimpan model. Di sini kami pakai joblib karena format ini paling cocok untuk model machine learning. Pertama, kami bikin folder tujuan yaitu os.macdirs d tubes AI axis OK true. Lalu kami simpan dua file penting, joblib.dump ensemble, lalu foldernya dan nama filenya. Lalu ada lagi joblib.dump scalar, lalu nama folder dan filenya. Jadi bukan cuma modelnya saja yang disimpan, tapi scalarnya juga harus ikut disimpan. Karena nanti waktu melakukan prediksi gambar, fitur gambar harus dinormalisasi dengan scalar yang sama biar hasilnya akurat. Dengan begini, model bisa langsung dipakai di aplikasi lain tanpa training ulang. Proses prediksi jauh lebih cepat. Baik, selanjutnya adalah merupakan video demonstrasi dari AI yang telah dibuat sebelumnya. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal. Ini yang saya coba sebelumnya, lalu kita ketik Python train model API. Nah, di bagian ini itu AI sedang belajar membaca algoritma yang telah dipakai sebelumnya, yaitu KNN dan decision tree. Jadi dia melihat sesuai algoritma yang telah digunakan sebelumnya. Lalu jika sudah, kita langsung masuk ke tampilan UI-nya. Nah, di sini ada tampilan UI-nya. Ini pilih gambar. Lalu kita masuk ke folder dataset. Dataset. Di sini ada beberapa dataset ikan yang kami telah buat. Ada kurang lebih 10 jenis ikan, yaitu ada arwana, hiu, kembung, kerapu, laga,
laga atau ikan cupang, marlin, ikan mas, ikan salmon, ikan tenggiri, dan ikan tongkol. Baik, langsung saja. Langsung kita coba yang pertama ikan arwana. Kita pakai contoh gambar yang ini. Di sini kita harus memakai backgroundnya yang kosong seperti itu agar algoritmanya mudah mengenali gambar. Jika sudah kita open. Nah, jika sudah AI-nya akan langsung memprediksi hasil ikannya. Lalu di sini ada probabilitas urutnya. Sini ada arwana 73%. Sini sudah jelas. Lalu jika AI sudah berhasil memprediksi, akan disimpan ke dalam folder yang bernama log.txt, yang dimana folder tersebut berisi gambar-gambar mana saja yang sudah kita gunakan untuk memprediksi ikan. Lalu kita coba yang ikan yang lain. Sebagai contoh kita coba ikan hiu di sini. Kita coba ikan hiu yang ini seumpama ini yang lagi senyum. Oke. AI langsung bisa tahu karena algoritma yang digunakan. Karena algoritma yang digunakan ada KNN dan decision tree. Jika hanya memakai KNN saja, mungkin karena KNN ini kan membandingkan dengan tetangga terdekatnya. Jika hanya memakai perbandingan KNN saja, mungkin bisa saja hiu ini menjadi gambar ikan lain. Tetapi karena di sini ada algoritma decision tree juga, sini ada probabilitasnya berdasarkan kemiripan dengan ikan-ikan lain. Lalu kita pilih gambar ikan lain. Kita masuk ke dataset ikan lain. Seumpama ikan cupang. Nah, di sini. Sini. Kita masuk. Nah, AI langsung memprediksi. Walaupun gambarnya agak sedikit buram, tetapi AI masih bisa mengenali karena algoritma yang digunakan. Algoritma yang digunakan itu dia membandingkan dengan sisi tetangga-tetangga terdekatnya. Gambar yang digunakan tidak hanya berformat JPG saja, bisa format PNG juga. Tapi gambar yang kami gunakan di sini adalah format JPG. Baiklah, mungkin segitu saja hasil demonstrasi AI kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.